Hai kawan, it's me Rudy Najar. Udah lama sekali rasanya aku nggak touring dan bikin video. Dan kali ini aku bakal touring tipis-tipis lagi, yaitu menuju ke Bali sekaligus untuk pulang kampung ke rumah istri. Perjalanan kali ini aku mulai pada sekitar pukul 10 siang. Start atau titik awal aku memulai perjalanan ini dari Geraha Raya Tangerang, lalu kemudian melewati Ciledug, Kebayoran Lama sampai ke Pondok Indah, dan terus mengambil arah ke selatan dan juga utara melewati TB Simatupang, Pasar Rebo, dan juga kemudian masuk ke wilayah Cibubur. Cukup beruntung karena mungkin di jam siang ya, karena biasanya jalanan Cibubur ini cukup macet, tapi ketika aku lewat waktu itu jalanan cukup ramai tapi juga lancar. Dan di sini tentunya aku terus melewati jalanan Cibubur sampai tiba di persimpangan area menuju ke arah Cianjur. Setelah memasuki area menuju Cianjur atau apa ya itu, aku lupa nama daerahnya, dan suasana jalanan pun cukup berubah. Area pegunungan seolah menyambut kedatangan aku menuju jalur lintas selatan Pulau Jawa. Tapi sebelumnya kalian juga harus tahu kalau perjalanan di hari pertama ini aku bakal menuju ke Bandung terlebih dahulu, yaitu tepatnya di kediaman Bang Eng, seorang kawan Vespa atau mekanik yang dimana kalau misalkan aku bakal touring bersama Mang Denny pasti ke bengkelnya dia, entah itu untuk perbaikan, servis, ataupun pergantian spare part yang dirasa udah layak dan udah waktunya untuk diganti. Masih berada di Cianjur setelah melewati Jonggol dan menelusuri jalan Transyogi ini, beristirahat sejenak sebelum memasuki daerah Cariu ataupun daerah Cikalong, yang dimana jalanan tersebut sudah sangat terkenal karena rusaknya dan juga jalanannya yang cukup sepi, dan sudah merupakan hal yang biasa kalau kalian melewati jalanan ini pasti banyak banget menemukan pungli-pungli liar, dan itu tuh hampir setiap kali aku lewat ke sini tuh pasti selalu ada itu. Makanya kadang ketika aku beristirahat di satu tempat sebelum memasuki daerah ini tuh ada beberapa orang yang mengingatkan kalau misalkan lewat jalan ini lebih aman sih pada siang hari ya, jangan sampai malam ataupun juga sampai larut malam, apalagi kalau misalkan jalan sendiri. Tapi kalau misalkan jalan rame-rame, aku rasa sih jalanan ini bakal aman-aman aja ya, karena tentunya pepatah yang sering aku dengar kalau misalkan tanggal apes itu nggak ada di kalender. Jadi ya untuk berjaga-jaga aja, apalagi kalau misalkan kalian juga solo traveling. Sore itu sekitar pukul 5 aku terus menelusuri jalanan Cikalong ini, yang dimana jalanannya cukup mempunyai pemandangan yang bagus, banyak area pesawahan yang luas dan juga gunung-gunung atau bukit, sehingga memberikan suasana yang sejuk ketika melewati jalanan ini. Ditambah aspalnya juga bagus dan kondisi jalannya pun tidak terlalu ramai. Sekitar pukul 5 sore kita tiba di Kabupaten Cianjur, dan ke arah sana sekitar 10 menit lagi kita akan memasuki Kabupaten Bandung. Setelah beristirahat sejenak di sebuah warung, perjalanan pun dilanjutkan kembali dan kita tiba di perbatasan antara Kabupaten Cianjur dan juga Kabupaten Bandung. Sebuah jembatan atau tugu atau logo ya, yang menjadi ikonik banget karena pastinya sering banget dilewatin para petouring dari Jakarta kalau menuju Bandung melalui jalur selatan ini. Dan rata-rata kayaknya sih pada lewat sini ya, karena kalau misalkan lewat utara itu terlalu jauh dan juga jalanannya cukup macet dan panas ya, karena bakal melewati daerah seperti Bekasi, Karawang, dan juga Purwakarta. Pengisian bensin pertama di Padalarang setelah sebelumnya aku isi bensin di daerah Ciledug, dan setelahnya gak kerasa matahari pun tenggelam, dari siang berganti menjadi malam kami tiba di Padalarang. Setelah Padalarang melewati kota Cimahi, langsung mengarah menuju selatan kembali, yaitu tepatnya menuju ke Solokan Jeruk atau Ranca Ekek, dimana lokasi ini sebenarnya dekat dengan rumahnya Bang Denny di Majalaya. Singkat cerita, aku tiba di kediaman Bang Eng dan pada pagi hari langsung melakukan perbaikan dan maintenance Vespa, karena ini udah lama banget gak diservis ya, sampai tanah yang nempel di mesinnya tuh banyak banget. Dan oleh Bang Eng digantikan si roda yang sudah bocor, sehingga pengeremannya Senin Kemis alias direm Senin berhenti Kamis, dan juga setting platina biar larinya maksimal dan juga tentunya kuat buat nanjak.
Dan tak lama dari itu pada siang hari perjalanan pun dilanjutkan kembali. Dari Majalaya perjalanan pun dilanjutkan menelusuri jalanan menuju arah Cicalengka atau lebih tepatnya Nagreg. Jalanan lintas selatan ini identik dengan jalanannya yang menanjak dan juga turun, tapi pemandangannya bagus-bagus banget karena view-nya tuh pegunungan dan juga pesawahan. Bahkan baru sampai di Majalaya aja udah mulai kelihatan nih daerah pesawahan dan juga gunung-gunungnya. Walaupun jalanan ini tuh kayak coran yang bergelombang gitu ya, tapi ya lumayan enak lah buat dinikmati. Gak kerasa akhirnya tiba di jalur Nagreg. Di hari kedua ini target aku tiba di provinsi lain alias provinsi Jawa Tengah. Tapi sebelumnya aku bakal mampir terlebih dahulu di kediaman seorang kawan di Tasikmalaya, yaitu Adel, untuk beristirahat sejenak dan juga untuk silaturahmi tentunya. Karena belum lengkap kayaknya kalau touring tuh tanpa silaturahmi. Di jalur lintas selatan ini waktu itu siang hari, rasanya panas matahari lumayan terik ya. Tapi sebenarnya bukan terik yang memang menyengat, tapi memang terik yang ada sejuk-sejuknya gitu ya. Dan aspal dari jalanan ini pun aku suka banget karena tuh mulus banget, apalagi jalanannya menikung, tapi harus tetap ekstra hati-hati karena di jalanan ini apalagi yang turunnya lumayan panjang, aku lupa namanya itu daerah apa. Di sana tuh sering banget ya terjadi kecelakaan. Salah satunya yang aku temuin di sini yaitu ada kecelakaan di mana terdapat truk yang lagi ngangkut sapi dengan jumlah yang lumayan banyak itu mengalami remblong sampai jatuh, sampai pada akhirnya sapinya tuh harus dievakuasi dan jalanannya pun dialihkan. Maka dari itu sebenarnya kalau misalkan touring apalagi naik Vespa ya, rem tuh bener-bener yang paling penting. Makanya di sini aku juga ngaktifin rem depan Vespa karena kebanyakan pasti Vespa tuh rem depannya tuh nggak ada ya. Walaupun sebenarnya cuma dikit ngebantu rem depannya itu, tapi nggak ada salahnya kita tuh antisipasi mengaktifkan rem depan agar suatu saat ngerem ngedadak tuh ada sedikit bantuan dari rem depannya. Perjalanan masih berlanjut menelusuri jalanan lintas selatan Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah. Dan lokasi saat ini aku masih berada di Kabupaten Tasikmalaya dengan jalanannya yang menikung, tanjakan, turun, dan juga aspalnya yang bagus banget. Dan seperti yang di awal aku bilang, kalau view dari jalanan ini tuh bener-bener bagus banget ya, karena ada beberapa bukit atau pegunungan disertai udara yang sejuk. Jadi feel atau perasaan bawa motornya tuh jadi berasa enak banget gitu guys. Dan kayak gini nih sebenarnya tuh yang bikin jadi orang-orang bisa kecanduan touring, salah satunya kayak yang aku alamin ini gitu. Karena sebenarnya kalau touring itu kan hampir sama ya dengan kayak naik gunung. Jadi perjalanannya tuh bukan cuma sekedar kita sampai di tujuan gitu, tapi gimana caranya kita menikmati proses di perjalanannya dan juga agar bisa selamat kembali sampai ke rumah. Dan singkat cerita akhirnya aku pun tiba di Raja Polah, tepatnya di kediaman Adel, cuma lupa di videoin. Dan waktu itu sekitar pukul 16.30 setelah kita bercengkrama mengobrol, akhirnya Adel ngajakin aku ke salah satu tempat wisata. Bukan tempat wisata sih, lebih tepatnya tempat favorit dia, dimana dia tuh sering mandi di sana. Dan langsung kita berangkat menggunakan motornya Adel. Jalanan yang dilalui juga jalanan pedesaan dengan view-nya yang keren banget. Ini sebenarnya sih udah masuk daerah Ciamis ya, karena perbatasan aja dengan daerah Tasikmalaya. Apalagi jalanan yang dilalui untuk menuju ke sungainya nih kayak gini nih, kayak seolah-olah definisi tempat hidden gem banget. Tapi setelah tiba di tempat ini aku bener-bener kayak merasakan ini tempat bagus banget. Apalagi aliran sungainya yang jernih, seger, auto pengen langsung mandi. Dan tak lama setelah mandi di tempat ini, kami pun kembali mengarah ke rumah Adel, ditemani pemandangan pesawahan yang benar-benar bagus banget dan juga pemandangan senja dari langit yang begitu menawan. Setelah singgah di rumah Adel yang tepatnya berada di Raja Polah Tasikmalaya pada sekitar pukul 7 malam atau lebih tepatnya pada maghrib,
Perjalanan pun dilanjutkan kembali mengarah ke Ciamis dan juga mengarah ke tempat kediaman Mas Yugo yang berada di Cilacap. Dan di sana aku bakal beristirahat, lalu kemudian keesokan harinya di hari ketiga bakal lanjutkan perjalanan kembali. Pada perjalanan malam ini aku menempuh jarak yang lumayan cukup jauh, yaitu sekitar 150 km dari Tasikmalaya menuju ke Cilacap. Beberapa daerah aku lewatin melalui jalur selatan ini, diantaranya seperti Ciamis, Banjar, lalu melewati perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan juga Provinsi Jawa Tengah. Beberapa daerah aku lewatin seperti Majenang, Jatilawang, dan sampai akhirnya tiba juga di Cilacap. Oh ya, di Cilacap ini kami singgah di kediaman Mas Yugo, salah satu kawan Vespa yang tentunya kalau kami melalui jalur selatan, auto harus mampir dulu ke rumahnya dia, entah itu untuk istirahat ataupun hanya untuk sejenak mampir bersilaturahmi. Usai selesai beristirahat di kediaman Mas Yugo, perjalanan pun aku lanjutkan. Menelusuri jalanan provinsi membawa kami melewati beberapa daerah seperti Banyumas dan akan memasuki Petanahan untuk masuki Jalan Dendles yang cukup terkenal karena di mana jalan ini akan membawa kita ke salah satu provinsi yang akan dilalui selanjutnya, yaitu Yogyakarta. Dari Petanahan untuk menuju ke Jogja kurang lebih menempuh jarak sekitar 100 km. Karena jalanan ini sepi, kurang lebih untuk bisa tiba di kota Yogyakarta yaitu akan memakan waktu selama kurang lebih 2 atau 2,5 jam. Dan di perjalanan hari ketiga ini akan dilanjutkan di episode selanjutnya.